One take, action. Oke, shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Oke, saat ini saya percaya kalau Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan kita Tuhan yang memberikan ketenangan, Tuhan yang memberikan penghiburan. Amin. Amin. Saat kita melihat keadaan dunia saat ini, Yes. God. ketika kita bersama Tuhan, kita tidak menjadi putus asa, amin Bapak Ibu. Amin. Ketika kita bersama Tuhan, kita bukan menjadi orang yang patah harapan, amin Bapak Ibu. Yes. Tapi kita menjadi orang yang membawa sukacita di lingkungan kita, amin Bapak Ibu. Saya ajak untuk kita semua, kita memberikan pujian bagi nama Tuhan. Kita mau katakan kalau kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus.
percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan ada dalam kami Tuhan. Kuasa-Mu menyertai kami Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu menyertai kami Tuhan Yesus. Yes God. Kehadiran-Mu menyertai kami Tuhan. Kuasa-Mu menyertai kami Tuhan. Yes God. Biar kami belajar hidup dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Belajar kami hidup mengenalkan kuasa-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan ketika kami berjalan dengan kuasa-Mu Tuhan, kami gak perlu takut apapun Tuhan Yesus. Kami gak perlu gentar Tuhan Yesus melihat kondisi apapun Tuhan. Yes God, kami gak gentar Tuhan Yesus lihat kondisi yang terjadi saat ini Tuhan Yesus. Tapi dengan kuasa-Mu kami kuat Tuhan Yesus. Dengan kuasa-Mu kami dikuatkan Tuhan Yesus. Yes God. Oh Yesus Tuhan, Kaulah yang sanggup Tuhan. Yes God, Kaulah yang menang Tuhan Yesus. Kaulah yang memulihkan Tuhan Yesus. Kaulah yang memulihkan kondisi yang ada saat ini Tuhan. Kaulah yang menang atas kondisi saat ini Tuhan Yesus. Kaulah yang menang atas intimidasi yang ada Tuhan Yesus. Atas segala ketakutan Tuhan Yesus. Yes God, kami percaya Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Yes God, kami menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat
Kami rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari umat Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Sekalipun Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih ada di dalam rumah-rumah hari ini, Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Bahwa Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dia nyata bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan tangan kanannya yang kuat Dia memegang kita, dan kehadirannya yang kuat yang memenuhi kita semuanya. Dan kita percaya ketika kita menyembah Tuhan, terjadi kelepasan, terjadi kemenangan, terjadi kemerdekaan, terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, biarlah kita menikmati hadiratnya Tuhan, menikmati pribadinya, dan menikmati perjumpaan dengan Allah yang hidup di tempat ini. Rasakan bahwa Dia ada bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya di mana ada roh Tuhan, pasti ada kemerdekaan. Dan kami percaya di mana ada kehadiran Tuhan, di situ terjadi kemenangan. Tidak ada ketakutan. Di mana ada roh Tuhan, di situ terjadi kesembuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya hari-hari ini Tuhan yang biarlah menguatkan kami umat-Mu, dan Tuhan juga menguatkan bangsa ini di dalam nama Yesus. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, berbicara dan beracara bagi kami semuanya. Kami siap saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tidak terasa kita 2 minggu ini ibadah kita adalah ibadah ada di dalam rumah. Ketika kita mendengar bahwa ada pandemi COVID-19 mulai merebak di mana-mana, tidak sekedar di Indonesia tetapi belahan dunia juga sedang mengalami. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melihat keadaan-keadaan hari-hari ini, justru keadaannya sepertinya membuat kita menjadi, kok gerak bebas saya dibatasi. Ditambah kita sudah mendengar apa yang menjadi himbauan dari Presiden supaya menghindari tempat-tempat keramaian. Punya tujuan supaya virus penyebaran virus itu terhindar. Nah, kita hari ini kita mau belajar. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada begitu banyak ketakutan mulai menguasai banyak orang. Mereka takut keluar rumah, mereka takut untuk bersalaman, mereka takut dalam segala sesuatunya, takut.
Tetapi kita mau belajar, kita mau percaya kepada Tuhan bahwa ada pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada pengharapan bagi bangsa ini, ada pengharapan bagi kota ini, ada pengharapan buat orang-orang yang saat ini sepertinya sedang mengalami kesakitan. Ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, karena pengharapan yang daripada Tuhan itu justru memberikan kelegaan kepada kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya akan menyampaikan 3 hal di Roma pasal 12 ayat 12. Apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya akan menyampaikan 3 hal ketika kita menghadapi masa-masa yang saat ini sedang terjadi. Rasul Paulus menasihatkan kita. Yang pertama dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau dikatakan bersukacitalah di hari-hari ini, mungkin orang bicara bahwa ini sesuatu yang gak mungkin. Kita ada di dalam suatu tekanan, kita dalam suatu masalah, kita ada dalam suatu kondisi yang tidak mengenakan, tetapi disuruh bersukacita. Ya, mungkin hari-hari ini wajah orang hari-hari ini mulai orang sedang mengalami ketakutan, disuruh bersukacita. Nggak mungkin. Tapi justru orang hari-hari ini justru bagaimana dia bersembunyi, bagaimana dia harus menghindari. Tetapi Alkitab katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitanya ada dasarnya. Bukan bersukacita asal sekedar bersukacita, tetapi Alkitab katakan bersukacita dalam pengharapan. Kenapa dalam pengharapan? Buktinya hari-hari ini orang punya pengharapannya semakin hari semakin mengecil, semakin ciut. Kalau kita lihat perekonomian di mana-mana mengalami penurunan. Daya beli masyarakat juga mengalami apa yang disebut juga penurunan. Tetapi disuruh bicara tentang punya pengharapan. Ditambah lagi harus bersukacita punya pengharapan. Nah, Paulus katakan bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan ini adalah berbicara sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi kita harus bersukacita. Kalau yang sudah kelihatan, kita gampang untuk bersukacita. Tetapi yang belum pernah kelihatan, kapan ini badai ini berlalu, kita disuruh bersukacita. Mungkin tanda kutip kita bertanya, tanda tanya. Nah, Alkitab mencatat pengharapan kita ada dasarnya. Alkitab menyatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di Roma pasal yang ke-15 ayat 13. Apa dasar kita bisa bersukacita dalam pengharapan? Roma 15 ayat 13, demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi yang pertama dikatakan sumber pengharapan kita adalah Allah. Sehingga ketika kita bersukacita, kita punya dasarnya, kita punya pengharapan karena sumbernya Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Janjinya katakan di sini memenuhi kamu dengan segala sukacita. Jadi kalau sumber pengharapan itu Allah, Alkitab katakan itu memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam apa? Dalam iman.
itu memenuhi kita, lalu ada damai sejahtera dalam iman kita. Itu sukacita. Yang berikutnya lagi dikatakan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan itulah yang membuat kita bisa bersukacita sekalipun di tengah keadaan yang tidak mengenakan hari ini. Yang membuat sepertinya kita nggak bisa bebas hari-hari ini, sepertinya. Tetapi kita masih bisa bersukacita. Alkitab katakan bersukacita dalam pengharapan. Karena sumber pengharapan kita adalah Allah yang memberikan pengharapan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di Roma 15 ayat 4 demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Amin. Pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Yang membuat kita bisa bersukacita dalam pengharapan adalah karena ada kebenaran Allah, ada firman Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat dasar kenapa Paulus katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita mau berkata-kata juga, ya, katakan kepada bangsa Indonesia bahwa Allah lah yang menjadi sumber pengharapan buat bangsa kita. Ya, buat para medis yang saat ini sedang bekerja, dia sedang mengalami banyak tekanan, mungkin stres. Kita mulai berkata-kata, dengar para medis, ada sumber pengharapan. Allah yang menjadi sumber pengharapan buat para medis juga, sehingga mereka pun juga ketika menjalankan tugas, mereka bisa menjalankan tugas, dia punya pengharapan. Ada Allah yang besar yang memberikan jalan keluar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, itulah yang memberi dampak sehingga kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan kita juga mulai berkata-kata hari-hari ini, kita bicara juga kepada orang-orang sekeliling kita, ada sumber pengharapan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, sehingga dimanapun kita berada, kita mungkin berbicara dengan saudara-saudara kita mungkin via WhatsApp atau medsos, katakan ada pengharapan di dalam Allah kita, karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Yang kedua, Alkitab katakan di sini adalah sabarlah dalam kesesakan. Semua orang ingin cepat berlalu. Ada lagunya, badai pasti berlalu. Wah, semuanya ingin supaya badai ini cepat berlalu. Karena orang yang biasanya bebas, yang biasanya merdeka, yang biasa jalan-jalan pergi kemana-mana, sekarang sepertinya terikat, terbelenggu, nggak punya kebebasan sepertinya. Sekarang sepertinya dikerangkeng. Apa yang Allah latih dalam kehidupan kita? Kita harus belajar, kalau katakan sabarlah dalam kesesakan. Kita melihat yang kedua ini adalah kenapa kita butuh kesabaran. Allah sedang membentuk hidup kita lagi. Allah sedang menertibkan pola hidup kita lagi. Ya. Allah sedang membuat kita bisa melewati bersama-sama. Sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut, kita bisa melihat Allah yang bersama-sama dengan kita. Kata sabar ini butuh yang namanya kalau kata sabar ini butuh kalau kita lihat kita butuh daya tahan yang luar biasa. Ya, butuh daya tahan karena sabar. Karena diperhadapkan sesuatu yang nggak enak. Sakit memang sepertinya, tetapi Allah sedang membentuk kita.
Dalam hal apa? Hal kesabaran. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Alkitab katakan demikian. Dan bertekunlah dalam doa. Hari-hari ini orang berbondong-bondong ketika ada kasus virus yang seperti ini. Orang mulai lari kepada Tuhan. Orang mulai cari Tuhan. Orang butuh Tuhan hari-hari ini. Ada orang yang merasa takut mati gitu kan ya. Dan mereka mulai, oh ya saya sadar bahwa saya butuh Tuhan. Nah, Alkitab katakan di sini bertekunlah dalam doa. Kata bertekun ada di sini adalah bicara tentang sungguh-sungguh. Memiliki kesungguhan lagi. Mungkin selama ini kita punya kehidupan doa yang doa itu menjadi sambil lalu saja. Kalau saya ingat Tuhan, saya baru doa. Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan. Tetapi kalau saya butuh, baru saya datang kepada Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita lihat orang memiliki rasa haus dan lapar untuk bersekutu dengan Tuhan. Orang memiliki punya kerinduan ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Di masa-masa hari-hari ini ketika dihimbau untuk tidak berkumpul beramai-ramai, untuk stay di rumah, orang mulai punya kerinduan untuk bersekutu dengan Allahnya. Dan Allah ingin kita mengalami juga apa yang disebut dengan kasih yang mula-mula. Cinta yang mula-mula dengan Tuhan ada lagi dalam kehidupan kita. Bertekun dalam doa, berbicara memiliki kesungguhan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya mengajak kita semuanya, gereja Tuhan, umat Tuhan di Indonesia, mari kita memiliki kerinduan masuk kepada kegerakan doa. Berdoa buat bangsa ini, berdoa buat negeri ini, berdoa supaya Tuhan lakukan pemulihan yang luar biasa atas negeri ini, setiap tempat demi tempat. Dan disitulah ada kekuatan doa yang luar biasa. Kalau umat Tuhan bersatu hati, dimanapun berada, memiliki komitmen, kami mau bersatu hati berdoa buat bangsa ini. Kita percaya Tuhan akan lakukan perkara yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan, 3 kunci tadi. Bagaimana tetap bersukacita dalam doa, bersukacita dalam pengharapan, lalu sabar di dalam kesesakan, dan memiliki ketekunan doa. Amin. Ketika bersama-sama kita tekun di dalam doa, kita akan bisa melihat janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Allah akan mengampuni, Allah akan mendengar, Allah akan memulihkan, Allah akan menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan kita rindu ada suatu pemulihan yang besar terjadi atas bangsa ini, pemulihan yang luar biasa atas negeri ini. Dan Allah ingin kita gereja Tuhan, umat Tuhan bersama-sama masuk dalam kerinduannya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita punya komitmen, ada doa 24 jam. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, bisa ambil waktu dari mulai setiap di mana Bapak Ibu bisa di situ. Ayo kita ambil, bergerak, masuk dalam kesatuan doa bersama anak-anak Tuhan untuk suatu kegerakan yang luar biasa. Dan kita rindu Allah yang luar biasa memulihkan. Saya akan bacakan ayat yang terakhir di 2 Tawarik pasal yang ke-7. Ayat yang ke-13 dan ayat 14, demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi,
dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14 katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Ya, dan Tuhan banyak berurusan dengan umatnya. Alkitab jelas katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ketekunan di dalam doa akan menghasilkan, ujungnya adalah pemulihan negeri kita. Amin. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu bahwa bangsa kami sedang mengalami apa yang disebut dengan wabah pandemi COVID-19. Bahkan bukan bangsa kami, bangsa-bangsa juga sedang mengalami. Ketika pengharapan sudah mulai, orang memiliki pengharapan yang sudah mulai menurun, dan justru yang terjadi ketakutan, kekhawatiran, putus asa. Dan firman-Mu justru mengajak kami dalam kondisi seperti ini, bersukacitalah dalam pengharapan. Kami bersukacita karena kami punya alasan, karena kami punya pengharapan. Sebab pengharapan kami adalah Allah yang adalah sumber pengharapan itu. Dan Dia memberikan kepada kami sukacita yang berlimpah-limpah. Dan pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan biarlah sukacita itu ada di dalam kehidupan umat-Mu dalam nama Yesus. Buat kami tetap sabar ketika kami melihat sepertinya sesakan dalam terjadi hari-hari ini. Tuhan bentuk kesabaran kami. Tuhan latih kami sedemikian rupa. Dan ajari kami juga bertekun di dalam doa. Kami percaya ketika kami berdoa, umat Tuhan bersatu di dalam doa, pasti terjadi pemulihan atas bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sekali lagi ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat. Mari kita ucapkan berkat buat bangsa ini, biar kemuliaannya Tuhan nyata atas negeri kita. Sekali lagi katakan, ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan yang tinggi, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi,
hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami katakan buat bangsa ini, bahwa bangsa ini punya pengharapan yang luar biasa, karena Allah yang menjadi sumber pengharapan bagi bangsa ini. Dan kami berdoa Tuhan memberkati pemimpin bangsa ini, anugerahkan kasih-Mu, anugerahkan damai sejahtera-Mu. Engkau memberikan suatu pengharapan yang luar biasa, dan mereka boleh melihat pengharapan itu datangnya daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan pengharapan yang daripada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan biarlah kebenaran-Mu itu menerobos di dalam batin kami yang dalam. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, tapi kita memiliki suatu keyakinan yang besar bahwa Allah yang luar biasa bersama-sama dengan kita. Kita memiliki suatu keyakinan yang luar biasa bahwa bangsa kita bisa melewati masa-masa kesesakan hari-hari ini. Dan kita akan melihat ada kemenangan yang besar. Bagian kita sebagai orang percaya, berkati bangsa ini. Ucapkan berkat bagi bangsa ini. Biar berkat Tuhan mengalir atas bangsa dan negeri ini. Tetap berdoa berkati pemerintahan negeri ini. Berkati setiap para medis yang saat ini berjuang merawat dan menyembuhkan orang-orang yang saat ini yang terkena virus corona hari-hari ini. Tuhan yang menjagai mereka dan mereka memiliki kesehatan yang ilahi juga yang daripada Tuhan. Dan umat Tuhan jadilah berkat bagi bangsa ini. Yes, God. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mulai ucapkan kata-kata berkat bagi bangsa ini, pemerintahan bangsa ini, keamanan bangsa ini. Deklarasikan firman Tuhan, ucapkan kata-kata kebenaran firman Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan banyak orang. Dan biarlah anugerah Tuhan juga ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.